Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mawar Damayanti dari Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang beberapa contoh jenis atau macam data di sekolah yang berbentuk digital. Nah, data tersebut tentunya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan di sekolah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa contohnya, tentu kita harus tahu dahulu tentang definisi atau pengertian digital. Nah, jadi istilah digital itu merujuk pada penggunaan teknologi yang mencakup perangkat keras maupun lunak yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan juga mentransmisikan informasi. Contohnya, termasuk komputer, smartphone, internet, serta berbagai aplikasi atau platform yang Anda gunakan sehari-hari. Nah, jadi dengan teknologi digital itu dapat merubah cara manusia dalam manusia tersebut belajar, bekerja, ataupun bahkan dalam manusia itu berinteraksi sehari-hari. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dengan digitalisasi itu manusia dapat mempermudah dalam mengolah data, dan juga pengolahan data tersebut dapat dilakukan secara cepat. Nah, jadi ketika awalnya harus menggunakan teknologi dan juga waktu yang banyak, dengan digitalisasi itu dapat lebih cepat dan juga lebih mudah, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke beberapa contohnya. Ini dia jenis data informasi pendidikan digital di sekolah. Oke, yang pertama adalah data identitas siswa. Data ini merupakan data yang memuat informasi pribadi setiap siswa yang terdaftar di sekolah, seperti nama lengkap, nomor induk siswa nasional atau yang biasa kita sebut dengan NISN, alamat, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, golongan darah, serta kontak orang tua atau wali. Nah, terus ketika ada siswa yang pindahan, biasanya data juga memuat informasi sekolah asal. Nah, untuk manfaat dari data ini dapat mempermudah administrasi sekolah seperti pendaftaran ulang, distribusi rapor, dan juga proses kelulusan. Yang kedua, data dapat membantu dalam pelaporan data siswa ke Dapodik serta menyediakan informasi dasar untuk keperluan pemberian bantuan pendidikan seperti program beasiswa. Kemudian data juga berpotensi dalam pengambilan keputusan, contohnya ketika kebutuhan pendataan jumlah siswa aktif serta identifikasi siswa yang memerlukan layanan khusus. Nah, sekolah juga dapat memanfaatkan data untuk merencanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan kondisi sosial dan juga ekonomi mereka. Yang kedua adalah data akademik siswa. Data akademik mencangkup seluruh catatan yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa, termasuk nilai ujian harian, tugas, ulangan tengah dan akhir semester, rekam absensi, serta catatan pelanggaran akademik. Nah, untuk manfaat dari data ini dapat memantau perkembangan akademik siswa secara berkala, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, data juga dapat membantu guru dalam memetakan siswa yang memerlukan bimbingan tambahan atau program remedial. Kemudian data ini juga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan akademik seperti rapor dan juga sertifikat kelulusan. Nah, tentu saja data ini juga dapat mempunyai potensi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, sekolah dapat menggunakannya untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, dengan apa? Dengan mengevaluasi metode pengajaran guru serta memutuskan apakah seorang siswa layak naik kelas atau perlu mengikuti program perbaikan. Yang ketiga adalah data keuangan sekolah. Data keuangan sekolah meliputi seluruh pemasukan dan juga pengeluaran yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti pembayaran SPP, dana bantuan operasional sekolah, anggaran pengeluaran operasional, serta sumbangan atau donasi dari pihak ketiga. Nah, manfaatnya dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah, membantu dalam perencanaan anggaran sekolah secara lebih terorganisir, serta menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan anggaran dalam pelaksanaan program sekolah. Nah, data juga dapat mempunyai potensi dalam pengambilan keputusan. Data keuangan digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran tahunan, merencanakan pengadaan barang atau fasilitas, serta mengevaluasi efisiensi penggunaan data, yaitu merupakan data dana. Nah,
sekolah dapat memutuskan untuk melanjutkan, mengurangi, atau menghentikan suatu program berdasarkan ketersediaan dana dan manfaat yang diperolehnya. Yang keempat, data inventaris sekolah. Data inventaris mencatat semua aset dan juga barang milik sekolah, baik yang digunakan untuk proses pembelajaran maupun operasionalnya. Contohnya seperti komputer, buku perpustakaan, alat olahraga, perabot kelas, serta fasilitas yang lainnya. Nah, untuk manfaat dari data ini dapat memastikan bahwa seluruh aset sekolah terkelola dengan baik dan terhindar dari kehilangan ataupun kerusakan. Nah, data juga dapat membantu dalam perencanaan pengadaan barang baru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga, data juga dapat mempermudah proses audit atau pemeriksaan oleh pihak terkait. Nah, data ini juga dapat berpotensi dalam pengambilan keputusan karena data ini sangat penting dalam pengelolaan aset sekolah. Nah, berdasarkan data inventaris, sekolah dapat memutuskan barang apa saja yang perlu diperbaiki, diganti, ataupun ditambah sehingga pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Yang kelima, data kehadiran guru dan juga tenaga kependidikan. Data ini mencatat kehadiran harian, keterlambatan, izin, dan juga cuti guru serta staf sekolah lainnya. Nah, manfaatnya dapat membantu sekolah dalam memantau kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memudahkan dalam penyusunan laporan kepegawaian. Nah, data juga tentunya mempunyai potensi dalam pengambilan keputusan karena data kehadiran digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru dan juga staf, termasuk dalam pemberian tunjangan kehadiran, pemberian sanksi, serta pengelolaan beban kerja. Sekolah juga dapat memutuskan apakah perlu melakukan pengaturan ulang jadwal mengajar atau merekrut tenaga tambahan jika ada kekurangan tenaga mengajar. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.